Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Anak-anak hebat, di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kalian dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ada gambar patung, kemudian cangkir, kemudian ada lemari, guci, dan lain sebagainya. Benda-benda pada gambar tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 3 dimensi dan benda 2 dimensi. Berikut ini merupakan ciri-ciri umum benda 3 dimensi. Yang pertama adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga, memiliki volume. Berikut ini merupakan jenis-jenis benda 3 dimensi. Yang pertama ada benda kubistis. Apakah kalian tahu apa itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Yang kedua ada benda silindris. Benda silindris merupakan benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Yang pertama contohnya adalah guci, vas bunga, dan lampu dinding. Yang ketiga ada benda bebas. Benda bebas ini adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah buah-buahan dan batu-batuan. Anak-anak hebat, pernahkah kalian membaca cerita Aladin dan lampu ajaib? Sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Dahulu kala di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk yang tua. Suatu hari datang seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Laki-laki itu mengaku sebagai paman Aladin. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi keluar kota untuk membantunya. Ibu Aladin mengizinkan Aladin pergi dengan harapan akan mendapatkan uang yang banyak. Jalan yang ditempuh sangat jauh.
Aladin mengeluh kecapean pada pamannya, tetapi ia justru dibentak dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dibunuhnya. Aladin akhirnya mengetahui bahwa laki-laki itu bukan pamannya, melainkan seorang penyihir. Penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra. Krak! Tiba-tiba tanah di hadapan mereka terbelah, menampakkan lorong seperti gua dan undakan untuk menuju ke dasarnya. Ayo turun, ambilkan aku lampu tua di dasar gua itu, perintah penyihir kepada Aladin. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah cincin ajaib. Cincin ini akan melindungimu, kata si penyihir. Akhirnya Aladin menuruni undakan itu dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata. Buah permata dan lampu yang ada di situ di bawahnya. Saat ia hendak menaiki undakan ke atas, pintu lubang sudah tertutup sebagian. Cepat, berikan lampunya, seru penyihir. Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar, jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi marah dan akhirnya brak, pintu lubang ditutup oleh penyihir. Ia meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aku lapar, aku ingin bertemu ibu. Tuhan, tolonglah aku, ucap Aladin. Aladin merapatkan kedua tangannya dan tanpa sadar jari-jarinya mengusap pinggiran lampu. Tiba-tiba sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung tinggi. Bersamaan dengan itu muncul jin raksasa dari dalam lampu. Aladin sangat ketakutan. Maafkan saya karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah jin lampu ajaib, kata jin raksasa itu. Oh, kalau begitu bawalah aku pulang ke rumah, kata Aladin. Baik Tuan, naiklah ke punggungku. Kita akan segera pergi dari sini, ujar jin lampu ajaib. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Kalau Tuan memerlukan saya lagi, panggillah dengan menggosok lampu ini, kata jin. Sejak saat itu hidup Aladin dan ibunya semakin membaik. Mereka tidak lagi miskin dan tidak pernah kekurangan makanan. Aladin bisa mencari pekerjaan dengan bantuan jin lampu ajaib tersebut. Anak-anak hebat, apakah kalian memperhatikan cerita Aladin dan lampu ajaib tersebut? Cerita tersebut mengisahkan sebuah benda unik, yaitu lampu ajaib. Pernahkah kalian menemukan benda yang bentuknya hampir sama dengan lampu ajaibnya Aladin? Ya, benda tersebut adalah gerabah. Gerabah adalah peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Para pengrajin gerabah membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk yang mereka inginkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya bisa mengubah bentuk suatu benda. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, tepat sekali. Gambar tersebut merupakan ada seorang yang menimba air. Ember yang tadinya diam di bawah karena mendapat gaya tarik sehingga bergerak ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh selanjutnya yaitu
bermain ketapel. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel ini adalah gaya pegas yang dihasilkan dari karpet ketapel memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel tersebut. Sekarang tugas untuk kalian, sebutkan 5 contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda dan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.